Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sungguh sangat bersyukur kita kembali boleh bersama-sama bersekutu sekalipun di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena Engkau selalu memelihara hidup kami, menyertai hidup kami, menolong dan menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat, pencerahan yang daripadamu, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan sama-sama membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ketiga, saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya, menunjukkan kasih-Nya melalui penderitaannya di atas kayu salib, dan dia mati karena dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan Alkitab berkata di sini bahwa dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. 40 hari ia berulang-ulang kali menunjukkan, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang yang lain, membuktikan bahwa ia hidup, dan juga dia berbicara tentang kerajaan Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema bukti bahwa Yesus hidup. Bukti bahwa Yesus hidup. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ia hidup. Mengapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, bagaimana respon, sikap murid-murid ketika Yesus disalibkan dan dikuburkan, bahkan ketika Yesus bangkit, yang terjadi adalah murid-murid pada waktu itu, murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Memang adalah wajar hal ini terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan pada waktu itu, karena 3 hari sebelumnya mereka melihat sebuah kejadian yang tentu membuat ini trauma di dalam hidup mereka. Melihat Yesus diserahkan, dianiaya, menderita, dan disalibkan seperti itu. Apatah lagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 3 hari kemudian muncul berita bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di kuburannya,
karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga pada waktu itu murid-murid Yesus mengalami sebuah keadaan yang tidak menentu. Dan akhirnya kalau kita membaca, rupanya mereka sudah melupakan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa Yesus akan diserahkan, akan menderita, akan disalibkan, tetapi Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang hal ini kepada murid-muridnya. Tetapi dengan sebuah kondisi yang sangat menakutkan itu, ketika Yesus disalibkan, rupanya membuat mereka lupa dengan apa yang firman Tuhan atau pernah Tuhan Yesus juga katakan, bahwa Yesus akan bangkit. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Sehingga Yesus berulang-ulang kali selama 40 hari dengan banyak tanda menampakkan dirinya kepada murid-muridnya secara khusus. Untuk apa? Membuktikan bahwa Ia hidup. Nah, murid-murid pada waktu itu mereka ragu, mereka tidak percaya bahkan bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau kita membaca di dalam kisahnya, ketika Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus di taman dekat kuburan itu, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, ayo sampaikan hal ini kepada murid-murid. Nah, ketika Maria Magdalena dengan perempuan-perempuan yang lain memberitahukan kepada murid-murid, saudara, Alkitab berkata bahwa mereka itu tidak percaya. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka menganggap ini omong kosong. Sehingga Petrus misalnya, Yohanes misalnya, ketika mendengar itu mereka lari-lari pergi ke kuburan Yesus untuk membuktikan apa betul Yesus itu sudah bangkit, sudah hidup kembali. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka melihat kuburnya sudah kosong. Tapi memang ada berita pada waktu itu, ada isu bahwa murid-murid ini yang mencuri mayatnya Yesus. Sehingga pikiran mereka semakin tidak menentu. Bahkan ketika ada 2 orang yang di Emmaus itu, 2 orang murid Tuhan di Emmaus itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, 2 orang murid Tuhan ini juga datang kepada murid-murid yang lain, memberitahukan tentang hal ini, bahwa Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu hidup. Nah, mereka juga tidak percaya. Sehingga saudaraku, Tuhan Yesus harus dengan banyak tanda berulang-ulang kali selama 40 hari memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul percaya bahwa Yesus hidup. Sehingga bukti fisik ini sangat penting. Bukti fisik ini sangat penting. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya, yang di tangannya ada bekas paku, ya, ini sangat penting untuk membuktikan memang Dia hidup. Di kalangan orang Yahudi pada waktu itu, kita tahu bahwa kalau tidak ada saksi, saksi itu minimal 3 orang yang menjadi saksi sehingga perkara itu betul-betul terjadi misalnya. Sah. Kenapa? Karena ada saksinya. Minimal 3 orang yang menjadi saksinya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukti fisik ini sangat penting. Bukti fisik ini bahwa Yesus sudah bangkit, sudah hidup kembali, untuk membuktikan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa Yesus bangkit. Supaya iman mereka bangkit kembali.
Mereka bergairah kembali. Mereka harus percaya bahwa Yesus itu hidup. Kalau zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Yesus itu hidup, itu juga sangat penting. Bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati juga sangat penting. Kita mempercayainya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya dengan banyak tanda untuk membuktikan bahwa ia hidup, ada sebuah kejadian ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas secara khusus, yang sebelumnya teman-teman murid-muridnya menceritakan bahwa Yesus sudah datang. Ketika mereka berkumpul di dalam rumah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Rupanya pada waktu itu Thomas tidak ada di tempat. Dan Thomas berkata, sorry ya, sebelum saya melihat bekas paku di tangannya Yesus, saya itu belum percaya. Sebelum saya mencucukkan jariku ke lubang paku itu di tangannya, di lambungnya, saya belum percaya. Dan betul saudara, beberapa hari kemudian Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, secara khusus kepada Thomas. Dan akhirnya Thomas melihat. Dan Tuhan melihat bahwa Yesus sudah bangkit, sudah hidup kembali. Sehingga dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Dan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas silakan cucukkan jarimu ke bekas lubang paku di tangan. Dia tidak melakukan itu, dan dia berkata, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas, dia melihat secara fisik lalu dia percaya. Tetapi berbahagia bagi orang yang tidak melihat secara fisik namun percaya. Nah, saya dan saudara, kita semua orang-orang percaya zaman sekarang ini adalah orang-orang percaya yang tidak ada pada waktu itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga pada waktu itu tidak melihat secara fisik. Tetapi saudara, kita percaya. Mengapa? Karena bukti di dalam Alkitab ini itu sudah sangat mendukungnya untuk kita percaya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Oleh sebab itu ketika Paulus berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dia berkata, Yesus mati karena dosa-dosa, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Sehingga bukti Alkitab ini itu memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab kita bersyukur saudara, kalau kita memiliki Tuhan Yesus, sekalipun ketika Yesus bangkit dari antara orang mati kira-kira 2000 tahun yang lalu, kita tidak ada di sana, tetapi kita percaya bahwa dia hidup. Kenapa saudara? Karena kita memiliki bukti akan karyanya. Kita memiliki bukti akan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam aku. Dan ini yang dialami khususnya Paulus, dan juga yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bukti akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, bukti bahwa dia hidup. Bagaimana ketika kehadirannya di dalam hidup kita, dan dia terus membawa kita kepada sebuah perubahan hidup yang semakin nyata untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Bukti bahwa dia hidup memberikan jaminan akan kepastian kehadirannya di dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam hidup kita, dan itu kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita
sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena Yesus itu hidup. Sehingga dia hadir dalam hidup kita. Bahkan dia ada dalam hidup kita. Sehingga genaplah firman Tuhan berkata bahwa dia adalah Immanuel. Allah yang bersama dengan kita juga adalah Allah yang ada di dalam hidup kita. Sehingga di dalam firman Tuhan berkata, dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Dia ada di dalam hidup kita. Dan ini adalah bukti bahwa Yesus itu hidup. Bukti di dalam karyanya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah dia memberikan jaminan bahwa ia akan bekerja, dia akan berkarya. Seperti dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 dan khususnya ayatnya yang ke-20. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Lalu Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dan Tuhan Yesus berkata, ada tanda-tanda yang akan menyertai mereka. Dan Tuhan akan meneguhkan apa yang mereka kerjakan di dalam pemberitaan Injil. Tuhan bekerja dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Dan itu bukti bahwa Yesus hidup. Dan betul saudara, ketika rasul-rasul ini mereka memberitakan Injil, Tuhan membuktikan dengan bukti bagaimana Tuhan meneguhkan pekabaran Injil mereka, pemberitaan Injil mereka dengan mukjizat, dengan kehadirannya, sehingga ada banyak orang yang dijamah, dilawan, dan ditolong oleh Tuhan. Nah, itu bukti bahwa dia hidup dan dia memberikan jaminan bahwa ia bekerja, dia berkarya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bukti bahwa dia hidup dalam karyanya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia memberikan jaminan penyertaannya selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang 28 ayat 20. Ini juga berbicara bagaimana ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan dia akan naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh bumi, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan dia berjanji, ketahuilah bahwa aku menyertai sampai kepada kesudahan alam. Bukti bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sekarang ini adalah jaminan akan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Saya terus dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Yesus dia adalah Allah yang hidup, sehingga dia hadir dalam hidup kita. Dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Dan dia akan bekerja dan dia akan berkarya melalui pelayanan kita, melalui kehidupan kita, dengan tanda-tanda bahwa dia hidup, dia bekerja di dalam hidup kita, memberikan jaminan akan penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita sekarang ini, bahkan sampai dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Kalau hari-hari ini kita mungkin mulai mengalami keraguan seperti murid-murid pada waktu itu, bangkit saudara, percaya bahwa Yesus itu hidup. Percaya bahwa Yesus itu hidup. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata jasmani kita, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Yesus itu hidup. Dan dia buktikan melalui kehadiran, karyanya, pekerjaannya, penyertaannya yang sempurna dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, cemas, khawatir di dalam menjalani kehidupan kita. Dia berjanji bahwa dia akan memelihara hidup kita. Dia akan selalu menyediakan jalan, menyediakan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Kenapa? Karena dia hidup.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan saya dan kita semua, sehingga iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Wah, Tuhan itu adalah hidup dan Dia selalu hadir, bekerja, menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kalau ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang hadir, yang bekerja, Dia menyertai kita, yang ada di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah setiap orang-orang percaya yang datang kepadanya. Mari saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang sanggup menolong, sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami semua, boleh menjadi bagian kami semua. Kami percaya kalau Engkau Tuhan Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa kami, dan Engkau bangkit, Engkau hidup selama-lamanya, dan Engkau Allah kami yang hidup, yang sanggup menolong kami. Kami percaya Engkau ada, kami percaya Engkau bekerja, Engkau hadir, Engkau menyertai kami. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami, Engkau menolong, Engkau memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan nyatakan mujizat-Mu, supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera, kasih dan karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Allah Roh Kudus, menyertai kami semua mulai saat ini, bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin.